Selamat datang di Jelajah Bogor. Kali ini kita akan menjelajahi Desa Wisata Megamendung, Kabupaten Bogor. Desa Wisata Megamendung adalah tempat wisata yang menawarkan keindahan alam, kegiatan edukatif, dan kerajinan unik. Dengan pemandangan indah dan udara sejuk, desa ini menarik banyak wisatawan. Salah satu daya tarik utamanya adalah Curug Panjang. Curug Panjang menyediakan berbagai aktivitas air yang seru. Selain itu, ada agrowisata kopi dan peternakan lebah madu, di mana pengunjung dapat belajar tentang panen, pengolahan, dan mencicipi hasilnya langsung dari peternakan. Sebenarnya kalau Desa Megamendung itu sudah terbentuk dari 2009. Setelah kan desa wisata itu terbentuk dari lembaga desa yang dibuat oleh kepala desa, karena SK-nya pun masih SK kepala desa. Nah, dari 2009 ini sudah ada pengelola-pengelolanya dulu. Jadi sebelum saya tuh sudah ada pengelola-pengelola. Nah, dari 2020 saya sudah tergabung di desa wisata. Di Desa Wisata Megamendung tuh banyak, Kak. Dari mulai wisata alamnya kita punya curug, lebih beberapa curug yang ada di kita, contohnya Curug Cibulao, Curug Bulet, Curug Naga, Curug Panjang, Curug Barong, dan Curug Priuk. Itu udah lebih banyak wisata alam yang bisa kita eksplor, terutama wisata air. Untuk wisata alam yang lain kita punya seperti jelajah hutan atau trekking hutan lah. Jadi orang-orang yang suka trekking untuk bisa menjelajah hutan, menikmati hutannya tuh kita punya untuk kayak kegiatan trekking hutan. Kalau unggulannya sih di kita sebenarnya banyak pilihan, Kak. Untuk wisata alamnya unggulan kita tuh ada curug, Kak. Karena satu airnya jernih. Yang seperti Curug Cibulao itu ya seperti namanya Cibulao, itu artinya Cibulao tuh Ci itu air, Bulao itu biru, jadi airnya biru. Nah, itu yang jadi daya unggulan kita karena airnya bersih sekali. Untuk media sosial Instagramnya ada di desawisata.megamendung. Untuk websitenya dia di desawisata-megamendung.com. Kebetulan Megamendung ini memiliki potensi di kopi ya. Jadi kebetulan MDPL-nya itu pas banget ya untuk penanaman kopi. Dan jadi kita ngambilnya itu langsung dan ditanam di daerah Megamendung. Itu ketiganya dari mulai 700 sampai dengan 1300 mdpl. Jadi cocok banget tuh untuk penanaman kopi, dan kita ngambil kopinya dari sana. Kalau untuk kopinya kebetulan yang paling familiar itu ada Robusta dan Arabica. Itu variannya ya. Itu kita ditanam Robusta di ketinggian 700 mdpl dan Arabicanya di ketinggian 1000 sampai 1300 mdpl. Ada di jenis. Kalau varietasnya masih banyak, Pak. Ya, alhamdulillah kalau untuk supply-nya ya dari petani itu supply bentuk mentah ya, atau disebut dengan green bean, karena mereka di kelompok tani sini udah disupport juga dari Distan Forbun untuk peralatan memprosesnya. Jadi mulai ketika pasca panen ya mereka proses sendiri, kemudian ada mesin-mesinnya juga disupport sampai kita ke proses green bean ya kan ya. Nah, green bean-nya itu nanti kita roasting di sini. Tipsnya sebenarnya banyak ya, tergantung. Kalau saya sih menilainya dari dari kitanya ya, karena memang lidah itu semuanya tidak sama. Tapi kalau dilihat dari bagaimana cara memilih kopi yang baik, itu yang tentunya kopi yang jelas-jelas merah yang dipetik ya, di awalnya itu kopi yang jelas-jelas merah. Kemudian sortasinya juga bersih, prosesnya perlakuannya juga baik, kemudian nanti kuncinya ada di roastery. Mungkin ini aja ya, ketika memang
potensi daerah kita memumpuni, ya kan ya, kita harus siap SDM-nya. Jadi jangan sampai potensi desa kita ada, SDM-nya kurang, akhirnya apa? Bukan ya, keterbelakangan ya kan SDM-nya gitu, sehingga banyak istilahnya orang-orang luar yang masuk malahan gitu kan ya. Sedangkan kita jadi penonton. Ini itu dari Surabaya. Surabaya juga import dari Cina, ada yang dari Korea ada. Yang sekarang kita pakai goni laminasi import. Ini dia udah ada lapisannya, jadi dia dalamnya itu nggak ngebul gitu. Terus sekarang juga ada goni sintetis. Goni sintetis dia mirip kanvas tapi dia karung goni gitu, yang sama sekali dia nggak berserat sama sekali dia. Dari kulit sintetis juga ada, atau kadang kita sesuai request customer juga bisa Mbak, kayak misalnya dari belacu atau dari bahan lain juga. Tergantung banyak atau enggaknya. Kalau misalnya lagi ordernya lagi banyak itu sampai 8. Kalau misalnya mungkin lebih bisa jadi gitu ya gitu. Tapi kalau yang untuk sehari-hari di 3 atau 4 orang. Untuk selanjutnya sebenarnya saya pengen banget punya butik. Sebenarnya butik ada di sekitar jalur puncak, itu kita punya workshopnya kayak semacam brand-brand lain ya gitu, ada kelihatan galerinya gitu, sebenarnya pengen seperti itu. Jadi sebetulnya gini ya Bu, kalau bicara masalah basic kan saya sebetulnya awalnya bukan di bidang perlebahan. Jadi di bidang perlebahan itu mulai mendalami dan budidaya lebah madu itu di tahun 2019. Jadi kalau basic saya itu sebetulnya di bengkel Bu. Ya dikarenakan di Paseban Megamendung ini sangat berpotensi buat budidaya lebah madu, dan kita mulai mengembangkan budidaya lebah madu Bu di sini. Jadi kalau yang dibilang lebah unggul buat kita produksi madu yang banyak itu dari jenis lebah yang menyengat Bu. Kalau bahasa Sunda mah familiarnya lebah nyiruan, kalau bahasa Latinnya itu Apis cerana. Jadi kalau yang berkalimat apis itu lebah yang menyengat Bu. Kalau kita bicara budidaya lebah itu ya, kita sebagai beekeeper itu sebetulnya tidak merasa kesulitan dengan kita budidaya lebah madu, dikarenakan di sini alhamdulillah hutan alamnya itu masih sangat melimpah Bu. Yang dibilang vegetasi, pakan utama lebah di sini sangat melimpah dan hasilnya juga alhamdulillah sangat maksimal Bu di sini. Kalau kita mau budidaya lebah madu, ke satu yang utama ada lahan. Yang kedua baru kita pengadaan bibit koloni. Yang ketiga itu yang dibilangnya gertakanlah, gerakan tanam pakan lebah, itu yang menjadikan pakan utama lebah Bu. Jadi kalau dalam satu kotak atau satu koloni itu kan ada 3 jenis ya Bu. Jadi dia itu yang menjadikan peran utama, dia itu adalah seorang pemimpin yang dibilangnya ratu. Jadi si ratu itu tugasnya dia kawin, tiap hari itu dia bertelur Bu. Kalau untuk yang menghasilkan madu itu dari lebah pekerja Bu.
Jadi kalau untuk kita proses pemanenan madu itu kita butuh waktu kalau lagi musim bagus. Jadi ada dua faktor, Bu. Satu harus mendukung cuaca, kedua lagi musim bunga itu kita butuh waktu dalam jangka 1 bulan, Bu, udah bisa dipanen. Tapi itu juga tergantung juga, Bu. Kalau di lokasi yang kurang melimpah itu bisa mencapai 2 bulan sampai 3 bulan. Dikarenakan di Paseban Megamendung ini alhamdulillah sangat melimpah yang dibilangnya vegetasi. Jadi di sini maksimal 1 bulan udah bisa dipanen. Desa wisata Megamendung menjadi pilihan ideal untuk wisata edukasi karena menggabungkan keindahan alam dengan aktivitas menarik seperti peternakan lebah. Sampai jumpa di Jelajah Bogor berikutnya.